Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2181. Semakin dia berbicara, semakin dia menjadi gelisah. Dia melompat-lompat seperti kata kembung sambil berteriak. Nona Miyamoto adalah tamu asing. Dia tamu terhormat. Beraninya kau menahan tamu asing begitu saja. Apakah kau tidak tahu bahwa ini dapat menyebabkan konflik diplomatik yang serius? Jika Island Nation memprotes kita semua, apa yang akan kau lakukan? Aku sekarang menuntutmu segera menghentikan perilaku yang sangat tidak masuk akal ini dan memberikan permintaan maaf publik. Aku juga akan mengadu ke pemerintah Mordu. Pria gendut itu semakin marah setiap detik. Komandan pertama Mordu, Benjamin Ling, akan menangkapmu, penjahat. Kau merusak citra negara dan menentang hukum. Tamparan. Tyson terlalu malas untuk mengatakan apapun dan langsung menamparkan pria gendut itu. Berisik. Tindakannya yang cepat membuat para tamu di tempat itu bergidik. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang sombong yang berani berteriak dan melakukan kekerasan terhadap mereka. Kau terlalu berlebihan. Saat Harvey dan bawahannya hendak pergi bersama Sakura, teriakan agung terdengar jelas dari lift di aula. Pintu lift terbuka dan memperlihatkan seorang wanita cantik dengan gaun malam ungu, yang kemudian keluar dengan langkah lambat dan elegan. Semua tamu terkenal di kerumunan, termasuk pria gendut itu, sepertinya sudah lupa bahwa mereka baru saja dipukuli saat melihat wanita ini. Mereka buru-buru berlari ke depan dan berseru dengan hormat. Nona Cheryl Xavier. Harvey menyipitkan matanya ketika mendengar nama ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Seorang wanita muda dengan nama belakang, Xavier, muncul pada kesempatan seperti itu. Benar saja, Harvey sekarang mengerti bahwa pihak lain pasti berasal dari keluarga Xavier Walsing. Lagi pula, keluarga Thompson dan Xavier Walsing dikenal sangat dekat. Cheryl berbaris maju dengan angkuh, diikuti oleh bawahannya. Matanya tertuju pada Harvey sebelum tertuju pada para tamu yang hadir. Dia berkata dengan dingin, "Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kau tidak tahu bahwa hari ini adalah upacara pembukaan Hotel Potole? Apakah kau tidak tahu bahwa keluarga Thompson dan Xavier Walsing berinvestasi di hotel ini? Namun, kau berani menimbulkan masalah pada kesempatan yang begitu penting. Apakah kau mencoba untuk main-main dengan keluarga Thompson dan Xavier?" Nada suara Cheryl tegas, tetapi dia berbicara tentang keluarga Thompson dan Xavier dari Walsing. Kedua keluarga termasuk di antara 10 keluarga teratas di negara besar H. Kata-katanya sendiri membuat semua tamu kewalahan. Mereka mengesankan, diucapkan dengan cara yang secara naluriah membuat banyak orang kagum. Para tamu tanpa sadar mendapati diri mereka ingin berlutut. Pria gemuk itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan bergegas ke Cheryl. "Nona Xavier, kamu salah paham. Itu bukan aku. Orang-orang inilah yang membuat masalah." "Salah. Xavier, kamu di sini." Saat melihat Cheryl, ayah memasang tampang sangat terluka. Dia meratap. Nama pria itu adalah Harvey, dan dia ingin mengambil kakakku tanpa alasan. Kakakku tidak pernah menyinggung perasaannya. Beberapa satpam dan bapak-bapak yang baik hati menghentikannya, tetapi anak buahnya dengan kasar menamparkan dan memukuli mereka semua. Nona Xavier, dia tidak menghormati Xavier dan Thompson. Ayah tahu betul bahwa Cheryl Xavier sekarang menjadi salah satu pilihan terakhirnya. Dia juga orang pertama yang mengeluh dan bertindak seolah-olah dia adalah korban, tidak memberi Harvey dan timnya kesempatan untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Memukul orang di upacara pembukaan. Dan bahkan menahan 2 VIP yang kita undang. Tatapan dingin Cheryl tertuju pada Harvey. Dia mengukurnya, mencibir dengan dingin. "Apakah kau ingin mati?" Bab 2182. Harvey tidak menjawab, lebih memilih untuk tetap acuh tak acuh. Cheryl mengeluarkan ponselnya, mengambil foto Harvey, dan mengirimkannya untuk diselidiki anak buahnya. Setelah beberapa saat,
teleponnya berdering lagi. Dia menjawab panggilan itu dan kemudian berbalik untuk menatap Harvey dengan jijik. Aku tahu siapa kau sekarang. Ternyata kau adalah suami Mandy Zimmer yang menumpang, kepala ke-9 dari keluarga Jin Mordu. Jika aku ingat dengan benar, para Xavier di Bakwood seharusnya bertemu denganmu, bukan begitu? Nenek Xavier seharusnya memperingatkanmu untuk menjauh dari sepupuku, Yvonne. Mengapa kau tidak bisa duduk diam dan menjadi menantu yang baik? Namun, kau datang ke sini dan membuat masalah pada upacara pembukaan Hotel Potole, yang dikelola bersama oleh keluarga Xavier dan Thompson dari Walsing. Kau punya banyak nyali. Biar ku tebak. Kau mendengar tentang pertunangan antara tuan muda Hector Thompson dan Yvonne tercinta, jadi kau datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Jangan khawatir, Yvonne hanyalah anak haram. Dia tidak pantas menikah dengan tuan muda Thompson. Di seluruh keluarga Xavier di Walsing, satu-satunya orang yang berhak menikahi tuan muda Thompson adalah aku, Cheryl Xavier. Cheryl Xavier berseru kata demi kata, wajahnya sedingin es. Ketika orang banyak mendengar keluarga Jin disebutkan, mereka awalnya ketakutan. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Harvey hanyalah menantu yang menumpang, mereka melemparkan pandangan menghina dan mencemoohnya. Memang, keluarga Jin Mordu juga merupakan salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H. Status mereka mengintimidasi banyak orang. Namun Harvey bukanlah keturunan langsung. Dia hanya menantu yang menumpang. Meski begitu, dia berani bertindak sok dan membuat keributan di tempat yang dimiliki oleh keluarga Thompson dan Xavier. Dia juga memprovokasi Cheryl Xavier, keturunan langsung dari keluarga Xavier. Dia pasti mencari kematian. Sekarang kerumunan menoleh ke Harvey dengan mata mengejek, seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Harvey mengerutkan kening. Kesal, dia berkata, aku akan memberimu kompensasi sebesar 15,7 juta dolar, demi Yvonne. Namun, aku harus membawanya pergi. Wow, 15,7 juta dolar. Cheryl memberinya tatapan kaget yang berlebihan. Betapa angkuhnya. Masalah yang sangat besar. Bagaimana mungkin menantu yang menumpang punya begitu banyak uang? Tampaknya keluarga Jin Mordu telah jatuh. Sejak Lucas Jin meninggal, menantu laki-laki pun bisa menjalankan keluarga. Tapi bukankah menurutmu semuanya akan berakhir dengan mudah? Panggil semua personel keamanan dan beberapa pengawal kita ke sini. Beritahu Nona Thompson bahwa ada beberapa semut bodoh di sini. Katakan padanya untuk muncul setelah aku menyingkirkan mereka. Cheryl memesan dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk membawa sofa. Dia duduk di atasnya dan mengamati Harvey dengan tatapan menghakimi, menyilangkan dan mengayunkan kakinya yang ramping. Awalnya, Cheryl tidak tertarik dengan upacara pembukaan ini. Dia hanya bergegas ke sini dari Walsing dengan penuh semangat setelah mendengar bahwa Hector hadir. Namun, Hector belum muncul sejauh ini. Sebaliknya, seorang pria bodoh datang untuk membuat masalah. Selama itu bukan anggota dari 10 keluarga teratas, Cheryl tidak peduli siapa itu. Siapapun yang berani membuat masalah di hotel tempat dia berinvestasi, dia akan menginjak-injak semuanya tanpa ampun. Meskipun keluarga Xavier Walsing menduduki peringkat terendah di antara 10 keluarga teratas, mereka pasti bisa memamerkan kekuatan mereka saat menghadapi orang biasa. Harvey mempelajari Cheryl yang sombong dan mendominasi. Dia mengejek dan berkata dengan acuh tak acuh. Cheryl, apakah Nenek Xavier tahu bahwa kau bertingkah sangat arogan di luar? Bab 2183. Apakah Nenek Xavier mengetahuinya atau tidak, itu bukan urusanmu. Aku hanya tahu, hari ini, kau sudah selesai. Wajah cantik Cheryl penuh kesombongan. Dia mengambil sampannya yang dibawa oleh pelayan dan menyesapnya. Dia kemudian menyipitkan matanya ke arah Harvey, postur tubuhnya memberitahu dia apa yang harus dia lakukan. Begitu Cheryl menyelesaikan kata-katanya, puluhan personel keamanan bergegas keluar dari segala penjuru hotel, membawa senjata api. Mereka semua tampak seperti pembunuh. Lebih banyak orang bergegas keluar, suara langkah kaki mereka padat.
Pria gendut dari sebelumnya serta tamu lainnya mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, terlihat mengejek. Beraninya menantu yang menumpang menantang Cheryl. Cheryl mungkin akan segera membuangnya ke laut sebagai makanan ikan. Apakah dia pikir dia memiliki mordu setelah bergabung dengan keluarga Jin? Apakah semua menantu yang menumpang saat ini sudah gila? Tyson dan Rahel tetap acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa sombong dan mendominasi orang-orang ini, mereka bukan apa-apa bagi Harvey. Lupakan hal-hal lain, hanya menjadi pemimpin cabang Longman Mordu sudah cukup untuk membuat semua orang kewalahan di tempat itu. Harvey memandangi banyak penjaga keamanan yang memegang senjata api yang memenuhi aula. Bibirnya tersenyum dan dia bertanya. Nona Xavier, apakah kau yakin ingin melawanku? Apakah kau yakin ingin menghentikanku? Apakah kau yakin kau tidak menyinggung orang yang salah? Charlie mencibir. Dia tidak mengharapkan menantu yang menumpang bertindak sok dengan gaya. Sepertinya dia terbiasa memamerkan kekuatannya dan bertindak kasar di Mordu dengan nama keluarga Jin. Apakah dia berpikir bahwa hanya karena dia tahu satu atau dua hal, dia hebat? Cheryl menyipitkan matanya ke arah Harvey dan mengejek. Oke, Harvey. Demi keluarga Jin, aku akan memberimu kesempatan. Kesempatan unik. Lepaskan Nona Miyamoto segera. Kemudian, berlutut dan minta maaf kepada Miyamoto bersaudara. Setelah itu, bersujud sampai kepalamu berdarah dan memberi kompensasi 239,3 juta dolar padanya. Hanya dengan begitu kau akan dilepaskan. Ingat, aku memberimu kesempatan ini sebagai tanda hormat untuk keluarga Jin. Kau sebaiknya menghargainya. Kalau tidak, keberuntunganmu akan habis. Mungkin tidak apa-apa jika aku yang menghinamu. Tapi jika kau mempermalukan keluarga Jin Mordu dan akhirnya diusir, aku khawatir kau harus hidup sebagai pengemis. Apakah kau melihat celah antara kau dan aku? Apakah kau mengerti bahwa ini bukan tempat di mana orang sepertimu bisa bertindak kasar? Jika kau mengerti, maka berlututlah. Cheryl merasa bahwa dia benar-benar bermurah hati karena memberikan kesempatan kepada Harvey yang arogan untuk bersujud, demi menjaga reputasi keluarga Jin. Harvey, bagaimanapun, hanya menatap kosong ke arah Cheryl yang memerintah. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Maaf, aku selalu menolak untuk mengikuti perintah orang. Aku suka bertindak kasar. Aku akan mengulangi apa yang aku katakan sebelumnya, keluar dan beri jalan. Dia tidak memberikan wajahnya sama sekali. Dia pasti membuatnya terlihat buruk. Dia tidak hanya terang-terangan menghina Cheryl. Tapi tindakannya saat ini juga sangat tidak menghormati keluarga Xavier dan Thompson dari Wolsing. Wajah orang banyak berubah. Mereka tahu bahwa Cheryl telah menunjukkan sedikit rasa hormat kepadanya dengan memberinya kesempatan untuk bersujud. Namun, menantu yang menumpang ini tentu saja cuek. Dia benar-benar melihat dirinya sebagai tokoh besar. Banyak wanita kaya di antara para tamu menyilangkan tangan karena tidak setuju. Mereka semua memandang Harvey dan menghela nafas. Mereka telah melihat banyak orang bodoh, tetapi sangat jarang bagi mereka untuk melihat seseorang yang bisa sebodoh ini. Bab 2184. Dasar bajingan. Seorang pria muda berambut panjang, yang berdiri di samping Cheryl, tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia sepertinya memiliki keinginan untuk tampil dan memamerkan kejantanannya kepada kekasihnya. Dengan pemikiran ini, dia berbaris maju dan menunjuk dengan kasar ke arah Harvey, berteriak. Bocah! Kami memberimu kesempatan, tetapi kau menolak untuk menerimanya. Apakah kau percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu dengan satu kalimat. Aku bahkan tidak membutuhkan Nona Xavier untuk berbicara. Sial, aku bisa membunuh seluruh keluargamu. Kau hanya menantu yang menumpang. Beraninya kau memasang tindakan di depan kami. Apakah kau pikir kau seseorang? Tamparan. Harvey tidak peduli untuk menjawab dan segera menamparkan pemuda itu. Aduh. Pria muda itu terbang ke udara karena benturan. Ketika dia jatuh ke tanah, dia akhirnya memuntahkan darah. Ini membingungkan orang banyak. Tidak ada yang membayangkan bahwa Harvey akan tetap sombong dan mendominasi saat ini.
Singkatnya, tindakan Harvey mengejutkan. Tidak ada yang menyangka Harvey memiliki keberanian untuk memukul seseorang tepat di depan mata Cheryl. Ini setara dengan meludahi wajah Cheryl di depan semua orang. Beberapa tamu dari Walsing sangat menyadari status Cheryl dalam keluarga Xavier Walsing. Dia adalah putri kecil dari keluarga Xavier dan merupakan keturunan langsung mereka. Dia selalu menyendiri dan dirayu oleh banyak orang di Walsing. Namun, Harvey memukul salah satu bawahannya di depan putri ini. Dia pasti akan melawannya tanpa henti. Bahkan Sakura terpana oleh keberanian Harvey. Dia selalu berasumsi bahwa Harvey hanya akan mundur karena dampak dari masalah tersebut, dan untuk menghormati 10 keluarga teratas dari negara H. Dia tidak menyangka Harvey begitu kejam sampai-sampai dia menolak untuk tunduk pada siapapun. Lupakan Cheryl, Sakura merasa bahwa meskipun nenek Xavier yang agung dari keluarga Xavier di Walsing hadir, Harvey tetap tidak akan menunjukkan rasa hormat. Gelar, 10 keluarga teratas yang mengintimidasi semua orang tidak berguna untuk mengancam Harvey. Terkejut dengan keberanian Harvey, Sakura mendapati dirinya bergidik tanpa sadar. Wajah Cheryl menjadi gelap karena marah, berubah menjadi ekspresi yang mengerikan. Apa yang dilakukan Harvey terasa lebih buruk daripada tamparan di wajahnya. Jika masalah perselisihan ini menyebar, bagaimana Cheryl bisa mempertahankan reputasinya di kalangan atas Walsing? Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Pemuda berambut gondrong yang ditampar oleh Harvey itu berjuang untuk bangun. Dia menutupi wajahnya yang bengkak dan menunjuk Harvey dengan marah. Tanpa menunggu perintah Cheryl, dia berteriak, "Pergi! Bunuh dia!" Lebih dari 10 penjaga keamanan meraung dengan hormat dan bergegas maju dengan senjata api di tangan, mencoba menahan Harvey. Namun, Tyson maju selangkah untuk melindungi Harvey. Dia langsung muncul di hadapan pemuda berambut panjang itu. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi, Tyson menamparnya dengan keras. Tamparan. Setelah itu, Tyson langsung menjambak rambut pemuda itu, lalu menyeretnya ke arah Harvey. Dia mendorong pemuda itu ke tanah dengan kasar sebelum beralih ke penjaga keamanan. Dia berteriak mengancam, "Ayo! Siapapun yang berani melangkah maju, aku akan membunuhnya terlebih dahulu." Para penjaga keamanan saling memandang dengan cemas, tidak berani menyerang. Pria muda berambut panjang itu cukup berkarakter, tapi dia dikalahkan dengan mudah. Karenanya, mereka tidak berani bergerak tanpa berpikir. Saat Tyson berbicara, dia menghunus pedang panjang di pinggangnya. Dia memegang pisau di leher remaja berambut panjang itu. Mendominasi, acuh tak acuh, kejam. Satu tindakan sederhananya mengintimidasi orang banyak. Baru sekarang mereka menyadari, menantu yang menumpang ini tidak datang ke sini sendirian. Dia juga membawa sekelompok master yang kuat bersamanya. Masalah hari ini mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Bab 2185. Dentang. Cheryl tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya. Gelas anggur di tangannya pecah saat jatuh ke tanah, meninggalkan pecahan dan anggur merah di semua tempat. Kemarahannya terlihat jelas. Dia berdiri dengan tangan disilangkan dan menatap Harvey dengan merendahkan. "York, kau terlalu sombong. Kau tentu tidak tahu tempatmu. Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Aku telah melihat banyak orang gila dalam hidupku. Tapi tidak sepertimu, mereka semua memiliki keterampilan, kekuatan, dan status yang cukup. Kau hanya menantu yang menumpang. Namun dalam waktu sesingkat itu, kau telah menunjukkan kepadaku betapa gilanya dirimu. Aku memperingatkanmu. Kau tidak hanya menyia-nyiakan kesempatan yang aku berikan kepadamu, tetapi kau juga membuatku marah. Hari ini, kau akan membayar harganya hari ini." Wajah Cheryl dingin, dan tidak ada yang bisa mempertanyakan permintaannya. Tapi Harvey tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan ringan, "Oke, Nona Xavier. Jangan buang waktu. Jika kau memiliki kartu truf, keluarkan saja dan tunjukkan padaku. Jika tidak, maka aku sarankan kau berhenti bersikap sombong. Kau bilang kau bisa menghancurkanku. Cobalah. Tapi aku mungkin perlu memperingatkanmu."
Hanya dalam 1 bulan, aku telah menghancurkan banyak orang sepertimu, yang hanya tahu menggunakan nama keluarga mereka sebagai tameng untuk melakukan apa yang mereka suka. Kau mungkin juga menunjukkan tanganmu. Aku tidak keberatan menghancurkan mereka semua. Ini menghemat waktuku. Terlepas dari siapa yang berada di belakang Cheryl, Harvey akan tetap membawa pergi Sakura. Bahkan jika Patriark Xavier ada di sini, dia tidak akan peduli. Antagonisme Sakura terhadapnya telah melewati batasnya. Dia tidak akan membiarkannya. Bagus sekali. Sangat bagus. Cheryl menatap Harvey dengan tatapan kagum. Harus kuakui, Harvey. Kau hebat dalam berakting seperti jagoan. 4 tuan muda Wolsing bukanlah masalah besar bagimu, begitu. Sayangnya, merekalah yang benar-benar ahli. Kau yang berpura-pura. Cheryl sudah melupakan amarahnya untuk sementara waktu. Dia kagum. Dia belum pernah melihat orang yang begitu pandai mengenakan fasad yang sombong. Dia mengerti bahwa jika menyangkut orang kaya dan berkuasa, mereka diharapkan agak eksentrik di sana-sini. Tetapi menantu yang menumpang bertindak sedemikian rupa. Benar-benar lelucon. Meskipun demikian, ini sama sekali tidak aneh. Seorang dusun kasar yang beruntung menjadi menantu keluarga yang kuat akan menjadi sombong di sekitar kerabatnya yang lebih miskin. Dia telah kehilangan pandangan tentang kedudukannya yang sebenarnya dan mulai berpikir bahwa dia dapat melakukan apa yang dia inginkan, terlepas dari keadaannya. Cheryl bisa memahaminya. Beraninya kau meninggikan suaramu pada Nona Xavier. Tiba-tiba, sosok tak dikenal muncul. Seorang pria yang terlihat seperti diselimuti cat keemasan, langsung melompat turun dari lantai 2 dan mendarat tepat di depan Harvey. Dia adalah pria botak dengan kulit keemasan dan berpenampilan seperti seorang biarawan. Anehnya, dia juga terlihat agak nakal dan sombong. Temperamennya sama sekali tidak menyerupai seorang biarawan. Dia mengenakan jubah kuning dan membawa pedang panjang dan tombak pendek. Alih-alih seorang biarawan, dia tampak seperti perampok botak. Pria muda berambut panjang dari sebelumnya menjadi sangat gembira dengan penampilan pria ini. Dia berkata dengan gembira, "Master Fatal, kamu di sini. Bunuh mereka. Beritahu mereka konsekuensi menyinggung kita." Rahel mengerutkan kening. Dia melangkah maju dan berkata, "Kau, minggir. Antek yang baik tidak menghalangi tuannya. Aku akan memberimu waktu sebentar. Lepaskan Sakura." Kemudian berlutut, bersujud dan memberi kompensasi padanya. "Hanya dengan begitu aku akan membiarkan Nona Xavier memutuskan kau hidup atau mati." Master Fatal memandang Harvey dan yang lainnya dengan jijik. "Kalau tidak, aku akan merobek semua kepalamu dan memberikannya kepada anjing." Bab 2186. Master Fatal adalah seorang biksu terkemuka dari India. Dia dikatakan cukup berpengaruh di India. Dia berlatih yoga yang berasal dari India. Meskipun dia hanya berdiri dengan santai, aura yang tak tertandingi keluar dari dirinya, langsung menekan orang-orang di sekitarnya. Harvey melirik pria botak itu dengan enteng. Dia bisa merasakan bahwa pria ini adalah seorang master. Namun, dia tidak peduli. Sebaliknya, pandangannya jatuh ke lantai 2. Seharusnya masih ada seseorang yang mengawasi dari sana. Menarik. Harvey sangat menantikannya. Pasti ada banyak tokoh berbakat yang bersembunyi di upacara pembukaan kecil ini. Saat ini, Rahel berkata dengan dingin. "Hanya seorang pria India. Beraninya dia menantang pemimpin cabang kita. Kau, berisik." Wajah Master Fatal langsung berubah. Dia dengan aneh memutar tubuhnya saat dia menamparkan wajah Rahel. Gerakannya tidak terlalu cepat, tapi postur tubuhnya tidak biasa. Keahliannya tentu saja bukan dari negara besar H. Rahel tertangkap basah, dipaksa mundur beberapa langkah oleh tamparannya. Tepat ketika Rahel hendak menyentuh tanah, Harvey dengan santai mengulurkan tangan untuk memegang bahunya dan kemudian menepuknya dengan ringan. Dengan satu tepukan ini, kekuatan aneh di dalam tubuh Rahel langsung menghilang. Namun, Rahel juga bisa merasakan darah yang menggelora di dadanya. "Pemimpin cabang, tolong maafkan ketidakmampuan saya." Ekspresi Rahel sedikit berubah dan dia dengan cepat meminta maaf.
Pemimpin cabang membawanya ke sini hari ini, tetapi seorang pria botak menangkapnya. Dia telah mempermalukan pemimpin cabang. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Apakah kau pikir kau bisa bersikap kasar kepada kami semua dengan keterampilan biasa-biasa saja itu? Beberapa tokoh besar dari kerumunan mulai bertepuk tangan untuk Master Fatal saat mereka menembak Harvey dengan tatapan menghina. Lagi pula, Harvey dan rekan-rekannya telah terlalu menekan mereka sekarang. Sayangnya, mereka tidak berdaya untuk membalas. Melihat seseorang yang bisa mempermalukan dan menyakiti bawahan Harvey membuat mereka senang. Wajah Rahel berubah beberapa kali. Dia secara tidak sadar ingin berbaris maju dan melawan. Namun, Harvey melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Master Fatal sepertinya tidak terlalu kuat, tapi skillnya pasti agak rumit. Ini adalah pertama kalinya Rahel menghadapi lawan seperti itu. Semoga dia kalah. Kerumunan, bagaimanapun, berasumsi bahwa tindakan Harvey adalah hasil dari ketakutannya. Senang, mereka bersorak dan bertepuk tangan lebih keras. Master Fatal menuntut. Kau, cepat berlutut. York, ini Nona Xavier. Dia adalah Master Fatal, dan dia berasal dari India. Tidak hanya dia berstatus tinggi di sana, tapi dia juga sangat kuat. Dia membunuh banyak orang. Dia telah membunuh lebih banyak orang daripada yang pernah kau lihat. Jika kau membuatnya marah, maka kau akan mati. Pria muda berambut panjang itu berseru dengan bangga melalui gigi terkatup. Dia masih berlutut di tanah, menahan rasa sakit dari pukulan Harvey sebelumnya. Ada campuran kebencian dan kegembiraan di wajahnya. Master Fatal tersanjung oleh pujian yang tinggi. Dia memasang fasad yang tenang dan melipat tangannya di belakang punggung sambil berkata, "Hei kau! Apakah kau perlu aku ulangi untuk kedua kalinya? Aku tidak punya kesabaran untuk omong kosong ini. Jika kau membuatku marah, kau dan pengikutmu semua mati." Tapi Harvey acuh tak acuh. Dia melangkah maju dan mendekati Master Fatal. Lihat, pria India. Jika kau ingin melakukan apapun yang kau inginkan di negara besar H, kau harus meminta izinku terlebih dahulu. Bab 2187. Saat dia selesai berbicara, dia maju selangkah dan menamparkan Master Fatal. Kecepatan gerakan ini tidak secepat itu, tetapi diarahkan langsung ke wajah Master Fatal. Namun, itu membawa dampak yang spektakuler. Heh! Sejak kapan menantu yang menumpang berani melawanku? Kau tentu tidak tahu tempatmu. Tuan Fatal mencibir mengejek. Berkelahi dengan Harvey merupakan penghinaan baginya. Seorang menantu yang menumpang, yang tidak tahu kapan harus berlutut dan kapan harus merangkak. Beraninya dia berkelahi dengan bangsawan India seperti dia. Harvey tidak masuk akal. Master Fatal mencibir lagi dan meledakkan kekuatan aneh dengan telapak tangannya. Dia berencana untuk menjatuhkan Harvey ke tanah setelah memblokir tamparan Harvey. Dia ingin memberitahu Harvey konsekuensi mengerikan dari memprovokasi dia. Tapi saat dia melancarkan serangannya, Master Fatal bisa merasakan kekuatan dahsyat menyapu saat tinjunya dan telapak tangan Harvey bertabrakan. Apa? Semua pertahanan tubuh seakan runtuh dalam sekejap. Serangannya langsung ditiadakan oleh telapak tangan Harvey. Kekuatan aneh yang terkandung di tangannya tidak berpengaruh di hadapan kekuatan Harvey yang kuat dan merusak. Serangan Harvey dengan mudah menembus gerakan Master Fatal. Itu tidak melambat dan langsung mengenai wajah Master Fatal. Bang! Suara nyaring mengikuti saat shock mewarnai wajah Master Fatal. Seluruh orangnya mengerang, dan dia dikirim terbang ke belakang aula. Ledakan! Suara memekakkan telinga lainnya mengikuti saat tubuh Master Fatal menabrak tiang marmer Romawi, membentuk lubang berbentuk manusia. Master Fatal perlahan jatuh dari kolom dan jatuh ke tanah, tidak bergerak. Seketika, teriakan ketakutan meledak dari segala arah. Seluruh aula menjadi panik. Apa? Tokoh besar di antara kerumunan menyaksikan dengan kaget ketika biksu India yang sangat kuat, Master Fatal, menjadi lemas seperti anjing mati. Ada darah di seluruh mulut dan hidungnya, dan seluruh tubuhnya menggigil tanpa henti. Beberapa wanita yang sebelumnya memandang rendah Harvey menutup mulut mereka dengan erat untuk mencegah diri mereka berteriak ketakutan.
Kekuatan, dan tak terkalahkan Harvey benar-benar tidak bisa dipahami. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Tak satu pun dari mereka yang membayangkan bahwa Harvey dapat mengirim Master Fatal terbang dengan santai hanya dengan satu pukulan. Dia pasti tak terkalahkan. Mata dingin Cheryl menyipit saat wajahnya berubah muram. Dia telah mempekerjakan Master Fatal dari India sebagai pengawal dengan harga selangit. Di Wolsing, dia telah memberikan kontribusi besar padanya dan menghancurkan banyak musuh kuatnya. Pria itu adalah master sejati yang kehebatannya menempatkannya di jajaran 10 besar dalam keluarga Xavier Wolsing. Namun, tidak ada yang membayangkan bahwa dia bahkan tidak bisa menahan tamparan Harvey. Menguasai. Beberapa penjaga keamanan di aula bereaksi cepat, meskipun wajah mereka menjadi mengerikan karena kejadian yang tidak terduga. Mereka buru-buru membantu Tuan Fatal berdiri, yang pipinya memerah dan bengkak. Mata Cheryl berkedut melihat penampilan menyedihkan Master Fatal. Cepat. Kirim Master Fatal ke rumah sakit segera. Tidak perlu. Master Fatal terhuyung mundur dengan susah payah. Wajahnya gelap, dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan. Dia sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan memelototi Harvey seolah dia tidak sabar untuk mencekik Harvey sampai mati. Beraninya pria itu menyakitinya. Harvey bahkan menyelinap ke arahnya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Itu benar-benar tak tahu malu. Benar-benar tak tahu malu. Bab 2188. Hei, orang Cina. Beraninya kau menyelinap padaku. Apakah kau tahu siapa aku? Apakah kau tahu siapa guruku? Master Fatal menggeram dengan gigi terkatup. Dia mungkin menderita sedikit kerugian, tetapi dia dengan sepenuh hati percaya bahwa dia tidak terkalahkan. Harvey hanya berhasil memanfaatkannya dengan menyelinap ke arahnya. Gurunya adalah salah satu biksu suci di India. Jadi, Harvey kekurangan kekuatan untuk menantangnya. Harvey acuh tak acuh. Dia mendengus dingin. Aku tidak peduli siapa kau. Siapapun gurumu, itu bukan urusanku. Yang aku tahu adalah, orang yang menyakitiku akan membayar harganya. Lupakan dirimu sendiri. Bahkan jika yang disebut gurumu datang ke sini, aku akan menghajarnya seperti anjing kampung jika dia membuatku marah. Hahaha. Tuan Fatal mencibir. Dia mendesis. Kau berani. Aku akui kau punya nyali. Ketahuilah ini. Ketika aku meminta guruku untuk datang, kau akan belajar bagaimana mengejar penyesalan. Aku memperingatkanmu. Saat guruku tiba di sini, kau tidak akan menjadi satu-satunya yang menderita. Kau dan seluruh keluargamu akan mati di tangannya. Keluarga Jin Mordu tidak akan bisa melindungimu. Bahkan kepala instruktur yang legendaris pun tidak bisa melindungimu. Dengarkan di sini. Jika guruku tidak mengasingkan diri, apakah menurutmu kepala instruktur negara besar H dapat menantang kita, India? Kau baru saja meraih kemenangan kecil, tapi kau pikir kau tidak terkalahkan. Di mata orang India kami yang hebat, kau bukan apa-apa. Jantung Sakura berdetak kencang saat dia mendengar bualan Master Fatal. Kesengsaraan tertulis di seluruh wajahnya. Seandainya Master Fatal menahan diri dan tidak mengatakan apa-apa, mungkin ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Tapi untuk bertindak begitu arogan kepada Harvey dari semua orang. Dia mencari kematian. Beberapa kucing gendut melontarkan pandangan puas ke arah Harvey ketika mereka mendengar kata-kata Master Fatal. Mereka terlihat bangga dengan kesombongan Master Fatal. Siapapun yang menghina negara besar H akan mati. Mata Harvey berkilat marah. Dia bergerak satu langkah ke depan, dan detik berikutnya muncul tepat di depan Master Fatal. Tanpa ragu sedetik pun, Harvey menamparkan pria itu lagi. Apa? Ekspresi Master Fatal berubah secara dramatis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kecepatan Harvey akan seperti itu, menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia tanpa sadar mundur, mencoba menghindari pukulan fatal Harvey. Sayangnya, usahanya sia-sia. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga dan mencoba yang terbaik, dia tetap tidak akan bisa menghindari telapak tangan Harvey yang tampak ringan.
Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menahan dan menghindari serangan Harvey. Tamparan. Suara memekakkan telinga terdengar di aula saat Harvey menamparkan wajah Master Fatal lagi. Master Fatal merasakan gelombang kekuatan yang kuat menabrak tubuhnya, langsung menghancurkan meridiannya dan inti energinya. Ark. Dia dikirim terbang untuk kedua kalinya, menyemburkan seteguk besar darah saat dia jatuh ke tanah. Dia lelah dan lesu, melemahkan semua kekuatannya. Dia berjuang untuk berdiri kembali, tetapi dia tidak bisa. Anehnya, tulang-tulangnya terasa lunak, seolah-olah dia tiba-tiba menderita rahitis. Kesombongannya sebelumnya tidak ada lagi. Panik, dia tergagap ketakutan. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Rahel memberi Harvey tisu, yang dia gunakan untuk menyeka jari-jarinya. Dia menjawab dengan santai. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku baru saja menghancurkan inti energimu dan mematahkan meridianmu. Bab 2189. Kau merusak kultivasi yang telah aku bangun selama beberapa dekade. Bocah. Kau tidak tahu malu. Wajah Tuan Fatal berubah menjadi ekspresi yang mengerikan. Dia tampak siap melawan Harvey sampai mati. Pop. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba jatuh ke tanah, pingsan, dan mati pada saat itu juga. Bajingan. Kau lancang. Semua penjaga keluarga Xavier menjadi marah saat melihatnya. Mereka mengangkat moncong senjata mereka dan membidik Harvey. York. Apakah kau tahu apa yang telah kau lakukan? Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Apakah kau tahu konsekuensi dari tindakanmu? Pemuda berambut gondrong, yang masih berlutut di tanah, mulai berteriak. Tuan Fatal bukanlah seseorang yang bisa kau sakiti atau lukai. Dia tidak bisa menerima bagaimana Harvey membuat keributan dan membuat marah kekasihnya, Cheryl. Dia berharap dia bisa menendang Harvey ke tanah dan menghancurkan Harvey menjadi berkeping-keping. Namun, Harvey bahkan tidak meliriknya. Aku pergi. Harvey mengangkat bahu, tidak peduli, sebelum berbalik dan pergi. Wajah Cheryl menjadi gelap, berubah serius. Dia menyipitkan matanya ke arah Harvey, siap untuk bertengkar dengannya lagi. Tapi tepat ketika dia akan bergerak, langkah kaki yang keras dan berat bergemuruh dari lantai 2. Segera setelah itu, orang-orang yang mengenakan seragam Dragon Palace dan dipersenjatai dengan peluru tajam melompat turun dari lantai 2, langsung menghalangi jalan Harvey dan bawahannya. Dibandingkan dengan para penjaga di aula, anggota Dragon Palace jauh lebih mengesankan. Gerakan mereka adalah bukti dari pelatihan mereka yang luar biasa, dan penampilan mereka menyebabkan udara di aula menjadi lebih tegang. Harvey York. Siapa bilang kau bisa pergi? Menurutmu tempat apa ini? Apakah kau pikir kau bisa datang dan pergi kapanpun kau mau? Apakah kau tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri? Pasukan Dragon Palace menyingkir untuk memberi jalan kepada seorang wanita cantik dengan gaun malam berwarna merah. Dia mondar-mandir dari lantai 2 dengan langkah lambat, ditemani oleh beberapa teman wanita yang mengikuti di belakangnya dengan patuh. Dia tampak menjadi lambang arogansi dingin. Wajahnya cantik, dan dia dikaruniai sosok yang tinggi dan ramping. Dia memancarkan aura seorang wanita muda yang baik, dan setiap langkah yang diambilnya membuat para pria yang menonton terpesona. Mereka semua tiba-tiba memiliki keinginan untuk menjatuhkan diri di kakinya. Harvey melirik wanita ini, mempelajarinya dengan tatapan hati-hati. Dia tersenyum dan berkata, "Jadi, aku kira kau adalah Alice Thompson dari keluarga Thompson. Bukankah kau bilang dia lumpuh?" Dia terlihat sangat baik. Ada ekspresi jijik di wajah Rahel. Dia menjawab Harvey. Saya mendengar bahwa dia pernah berpartisipasi dalam pertempuran di luar negeri. Setelah itu, dia mengembangkan semacam gangguan stres pasca trauma. Dia akan depresi setiap malam. Belakangan, dia memilih untuk pensiun dengan kredit. Sebagai pengakuan atas prestasinya, Dragon Palace mengirim beberapa orang mereka untuk melindunginya. Tatapan menghina Rahel tetap ada saat dia menyelesaikan penjelasannya. Harvey langsung mengerti. Siapa bilang Alice lumpuh?
Keluarga Thompson mungkin mengirimnya ke Dragon Palace hanya untuk mendapatkan ketenaran, dan kemudian mengembalikannya ke keluarga dengan alasan. Namun, Harvey harus mengakuinya. Alice adalah wanita yang murah hati. Harvey mengamati wanita itu sejenak sebelum berkata, "Nona Thompson, karena kau tidak membiarkanku pergi, apakah kau berencana untuk menyambutku di upacara pembukaan Hotel Potole? Aku akan menjelaskannya dulu. Aku tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Thompson. Jika kau ingin aku memotong pita, kau harus membayarku lebih banyak." Bab 2190. Seluruh kerumunan terkesiap kaget mendengar kata-kata Harvey. Tapi dari cara dia bertindak dengan Cheryl, sepertinya wajar baginya untuk bertindak sama sombongnya dengan Alice Thompson. "Nona Thompson, Anda datang tepat waktu. Hari ini adalah upacara pembukaan yang sudah lama Anda persiapkan." Namun, pria bodoh ini sama sekali tidak menghormati keluarga Thompson dan Xavier. Dia menerobos masuk ke sini untuk menculik dan memukuli orang. Dia bahkan membunuh Tuan Fatal. Pria gendut dari sebelumnya melangkah keluar dari kerumunan dan mengambil posisi. "Bagaimana kita bisa membiarkan orang seperti ini mendapatkan pijakan di Mordu? Nona Thompson, kami semua akan mendukung Anda. Anda harus membuatnya membayar. Kalau tidak, semua ini akan memalukan bagi keluarga Thompson." Kerumunan mulai berteriak dengan marah. Keluarga Xavier Walsing berada di peringkat terendah di antara 10 keluarga teratas. Dengan demikian, kekuatan mereka mungkin tidak cukup. Namun, tidak demikian halnya dengan keluarga Thompson. Dalam hal kekuatan atau koneksi, keluarga Xavier memucat jika dibandingkan. Ada kebutuhan bagi keluarga Xavier untuk mengandalkan keluarga Thompson jika mereka ingin menghancurkan orang bodoh yang sombong dan mendominasi ini. Mata Cheryl berkedip. Dia kemudian berkata dengan lembut, "Saudari Thompson, kekacauan ini di luar kemampuan saya. Saya mungkin harus menyusahkan Anda untuk maju malam ini dan membantu saya." Saat Sakura dan Aya melihat Alice, mereka melihat secercah harapan di ujung terowongan. Mata mereka bersinar mengantisipasi. Alice berjalan di aula dengan keanggunan yang acuh tak acuh. Dia menyipitkan matanya dan mengumumkan, "Semuanya. Karena kalian semua datang untuk menghadiri upacara pembukaan Hotel Potole malam ini, kalian semua adalah tamu keluarga Thompson. Dan, para tamu terhormat dari keluarga Thompson tidak akan dianiaya. Siapapun yang menyinggung dan menyakitimu menyinggung keluarga Thompson Walsing. Aku tidak akan pernah membiarkannya pergi." Alice mendekati kerumunan. Dia memelototi Harvey dengan hati-hati dan mencibir. "Apakah kau menantu yang menumpang dari keluarga Jin Mordu, Harvey York?" Harvey menjawab dengan mudah, "Itu aku. Karena kau tahu siapa aku, kau harus mengerti bahwa kau tidak dapat lagi melakukan hal lain selain meninggalkan tempat ini. Lupakan dirimu. Bahkan Hector datang ke sini dan memohon padaku, aku tidak akan melakukan apapun." "Kau." Alice pernah mendengar tentang Harvey dari Hector. Dia menyipitkan matanya ke arah Harvey. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "York, apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Apakah kau tahu berapa banyak orang yang mendukung hotel kami? Apakah kau tahu berapa banyak orang yang kau buat marah dengan menabrak di sini? Yang terburuk, kau berani menculik 2 VIP yang kami undang ke sini di depan umum. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk bertindak seperti ini? Kau menentang hukum." Alice melangkah maju dan menatap belati ke arah Harvey. Dia mencibir mengancam, "Jika Zaiden Jin tahu apa yang kau lakukan, aku khawatir dia akan dipermalukan dan mengubahmu menjadi daging cincang." Harvey menatap Rahel dengan penuh minat. "Siapa Zaiden Jin?" Rahel menjawab dengan suara rendah. "Kepala keluarga Jin, senior Zaiden Jin." "Oh." Harvey menyipitkan matanya ke arah Alice dan berkata, "Kepala keluarga Jin. Aku khawatir dia tidak akan bisa menahanku. Mengapa kau tidak mencoba orang lain? Misalnya, minta senior Thompson dari keluarga Thompson untuk keluar dan melihat apakah dia bisa menghentikanku." "Kau." Kelopak mata Alice berkedut. "York, kau sangat arogan.
Jadi, hukum sama sekali tidak membebanimu.